Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman, Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari kita simak selengkapnya ulasan berikut ini. Setelah Nabi Musa beserta Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, mereka meninggalkan Mesir dan melanjutkan perjalanan menuju kota Palestina. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 138 hingga 145. Kisah Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat. Di tengah perjalanan, tibalah Nabi Musa dan Bani Israel di suatu pemukiman penduduk. Terlihat bahwa penduduk di daerah itu masih menyembah patung berhala. Melihat fenomena tersebut, Bani Israel mulai resah. Mereka pun mengungkapkan keresahannya kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, buatkanlah kami patung seperti orang-orang yang memuliakan Tuhan. Apa yang kalian maksud dengan Tuhan, itu adalah patung-patung berhala yang mereka sembah. Kalian ini seharusnya lebih baik dari mereka." Nabi Musa pun sangat kecewa dan sedih mendengar permintaan kaumnya itu. Padahal jelas-jelas Bani Israel baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. "Wahai kaumku, bukankah Allah telah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun? Sesungguhnya, Allah sangat memuliakan golongan dari kalian." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 140. Dia Musa berkata, "Pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal Dia yang telah melebihkanmu atas segala umat?" Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, barulah Bani Israel menyadari kekeliruannya. Pada malam harinya, Nabi Musa mendapatkan petunjuk melalui mimpi, bahwa ia diutus Allah untuk pergi ke Bukit Tursina. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 142. "Dan kami telah berjanji kepada Musa, memberikan Taurat 30 malam, dan kami menyempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang melakukan kerusakan. Insya Allah wahai Musa, aku akan melaksanakan amanah darimu dengan segala kemampuanku." Nabi Musa juga berpamitan dengan kaumnya Bani Israel. "Wahai kaumku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menerima wahyu yang kedua. Taatlah kalian dengan perintah dari saudaraku Nabi Harun. Dialah pemimpin kalian selama aku pergi." Setelah berpamitan, Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Tempat pertama kali Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Ketika tiba waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, sampailah Nabi Musa di Bukit Tursina. Pada tempat inilah, terjadi pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar dapat melihat wujud Allah. "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihatmu." Allah menjawab permintaan Nabi Musa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun melihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala pasti akan dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Kemudian Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, yang berisi tentang ajaran atau perintah bagi kaumnya yaitu Bani Israel.
Nabi Musa adalah nabi sekaligus rasul yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalahnya, dan dilebihkan kemampuannya dari manusia lain pada masa itu. Seperti dapat berbicara langsung dengan Allah. Demikianlah, akhir kisah Nabi Musa, menerima kitab Taurat dari Allah. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya Nabi Musa setelah menerima kitab Taurat dari Allah? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.